Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita mau wabarakatuh. berbicara tentang tulisan-tulisan status Pak Haryanto tentang SBY. Apa saja sih Pak Har? Menurut sampean dari sudut mata panjenengan tentang SBY itu apa? Saya sampai lupa terlalu banyak status membahas tentang Pak SBY ya. Garis besarnya kan gini, kalau seandainya Pak SBY sekeluarga, termasuk AHY, termasuk istrinya AHY, termasuk sampai itu anak adiknya AHY itu Edi Baskoro, seandainya dia itu diem, tidak banyak nyir-nyir ke pemerintah, mungkin kita yang mengatasnamakan buzzer pemerintah itu akan diam juga. Kenapa kok kita menjelekan mereka, kan nggak penting. Tapi berhubung mereka selalu ngerecoki, ngeriwui, selalu bikin gaduh kinerja pemerintah, ya kita sebagai pendukung pemerintah ya tidak bisa tinggal diam kan. Apa saja kelemahan-kelemahan SBY yang selama ini terjadi? Saya sendiri dengan Pak SBY nggak kenal, nggak pernah salaman, ya nggak pernah berhadapan. Tapi kalau dilihat di sosmed, itu kan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang pasti menyangkut ke Pak SBY kan gitu. Contohnya? Kasus BLBI Senturi itu katanya juga menyerempet Pak SBY kan gitu. Terus Hambalang itu katanya juga nyerempet-nyerempet ke Cikias kan gitu. Terus Angelina Sondak sendiri pernah bilang setiap proyek, setiap pembangunan atau yang mengeluarkan anggaran itu selalu setor ke Demokrat itu 20% kan gitu kan. Di samping itu Pak SBY juga mendirikan beberapa yayasan loh. Jadi beliau kan mungkin agak-agak meniru caranya Pak Harto kan gitu kan. Apa benar tulisan sampean yang menyatakan Pak SBY itu kawin dua? Itu kan ada di sosmed. Saya ini kan hanya copy paste kan. Siapapun kan bisa melihat, kalau bisa mendapatkan berita itu. Kalau kita nulis SBY pernah menikah 2 kali, itu pasti keluar kan gitu kan. Berarti kan itu bukti. Seandainya itu nggak bukti, mungkin dari dulu kan sudah hilang. Apa pengaruhnya terhadap masyarakat? Terus seandainya Pak SBY waktu mencalonkan pertama kali itu sudah mengaku jujur kepada masyarakat, saya pernah menikah pertama dengan si Anu, punya 2 putri, itu kan lebih bijak, masyarakat tahu kan gitu kan. Berarti seandainya Pak SBY kepilih, itu berarti kepilihnya kan berarti benar-benar dari pilihan masyarakat. Tapi kalau itu disembunyikan, berarti kan ada kebohongan publik. Tapi sampean menyerang SBY itu karena apa? Seandainya kalau Pak SBY diem, ya kita diem kan gitu. Kita kan berarti selama ini mengganggu pemerintah. Oh jelas, kita ini kan tergabung buzzer-buzzernya pemerintah. Katanya buzzer RP, tapi kita nggak pernah dibayari, data aja beli sendiri kok. Kan gitu kan. Apa ada keterkaitan SBY dengan gerakan-gerakan Islam garis keras? Oh sangat terkait ya. Bentuknya apa kira-kira? Waktu proses seleksinya Pak Harto itu kan sudah ada benih-benih berdirinya berdirinya Islam radikal kan gitu. FPI. Embrio. Waktu itu belum ada FPI. Kan hanya ormas. Hanya ormas jalanan kan gitu kan. Lah setelah Pak SBY menjadi presiden, lah baru FPI itu ada legalitasnya kan gitu kan. Jadi FBY itu berjasa terhadap FPI, melegalitaskan FPI kan gitu kan. Berarti SBY juga merawat PKS juga ya? Saya kurang paham, tapi yang jelas di zaman SBY itu HTI itu
subur kan gitu kan. Menterinya banyak juga itu dari PKS. Apa? Menteri-menterinya waktu itu Ya, yang dari nyata PKS. kita sendiri kan termasuk maaf Tifatul Sembiring kan juga bermasalah kan waktu jadi menteri. Itu kan zamannya SBY. Ya. Berarti selain SBY yang menyerang pemerintahan Jokowi itu kan ada selain itu. Siapa kira-kira? Ya banyak mafia-mafia yang tidak mau, mafia-mafia yang merasa dirugikan sama pemerintah Jokowi kan. Siapa itu? Waduh, itu nggak bisa menyebut ya itu. Ya Partai atau ormas atau apa? bisa partai, bisa tokoh masyarakat, bisa pengusaha, TNI? ada kan gitu kan. Lah itu kan rata-rata yang memusuhi pemerintah. Terus kira-kira apa langkah atau pemikiran Pak Haryanto terhadap para pengganggu Jokowi ini menurut Pak harus diapakan? Kita ini kan suatu komunitas pendukung Pak Jokowi. Nah, kalau ada berita-berita yang mengarah menyerang pemerintah, kita sudah punya data kan gitu kan. Ya, terus diapakan kalau Ya, sudah tahu yang menyerang? Kita viralkan agar mereka itu kebohongannya selalu dipublikasi kan. Walaupun tidak ditindaklanjuti, tidak dieksekusi atau dihukum atau Nah, itu kan urusan ranah hukum. Kita itu hanya menyebarluaskan berita-berita yang nggak bohong kan. Saya kira itu testimoni dari Pak Har tentang isu-isu nasional yang sekarang berkembang, dan Pak Har ini punya semangat untuk membela Jokowi walaupun tidak dianggap buzzer, karena kalau buzzer dibiayai, kalau Pak Har katanya kalau gini suka ya. Dipanggil buzzer Jokowi itu tambah bangga. Oh, gitu ya. Teman-teman tambah bangga. Buzzer yang berbiaya sendiri. Iya. Terima kasih Pak Har atas penjelasannya, semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.